Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang, Pak Anies. Tema HPN 2024 adalah mengawal transisi kepemimpinan nasional dan keutuhan bangsa dan merawat keutuhan bangsa. Karena sebab itu kita mengundang calon-calon presiden dalam rangka Road to HPN. Banyak sekali Pak rangkaian acaranya sampai dengan tanggal 9 Februari nanti. Kita pengen tahu visi misi dari Pak Anies. Sekarang saya mau bertanya Pak, dalam beberapa tahun belakangan ini yang namanya influencer dan buzzer sangat marak. Ya. Mereka itu melakukan kegiatan baik gini, kehadiran mereka banyak dipertanyakan Pak, karena pertama anggarannya yang begitu besar, ini yang dibiayai oleh pemerintah ya. Kedua, mereka begitu mendominasi opini publik sehingga menutup ruang diskusi publik. Itu yang bahayanya di situ Pak. Pertanyaan saya, selama Bapak duduk di eksekutif, Bapak pernah nggak menggunakan buzzer dan influencer? Dan kedua, nanti kalau Bapak terpilih menjadi presiden, apakah gaya komunikasi Bapak dengan publik akan tetap menggunakan berarti sama seperti kemarin Pak enggak? Apakah ya akan Bapak menggunakan buzzer atau influencer? Itu Pak. Terima kasih Pak. Silakan langsung dulu Pak. Langsung aja nih. Iya. Oke. Saya tanya jawab skripsi ini Pak. Gini, kalau ini pertanyaan, apakah kemarin pakai buzzer? Kalau pakai buzzer nggak babak belur kayak begini Pak kemarin itu Pak. Kan justru karena kita apa adanya, nggak pakai buzzer, nggak pakai itu semua, maka natural gitu. Dan saya cuma selalu bilang begini, ya Tuhan, ya Allah berikan kami umur panjang sehingga pemutarbalikan kenyataan lewat mesin yang dahsyat ini, pernyataan-pernyataan pemutarbalikan itu mudah-mudahan satu saat akan bisa dijawab dengan kenyataan-kenyataan, bukan dengan pernyataan lagi gitu, dan kenyataan. Dan itu kami nggak pakai buzzer ketika bertugas di Jakarta. Jadi kami merasa ke depan juga insya Allah nggak akan dipakai. Menurut saya itu merusak sekali. Dan solusinya menurut kami harus diobrolin sama teman-teman semua, sama mereka yang bergerak di media. Karena di satu sisi kita ingin menjaga kebebasan berekspresi, itu jangan sampai hilang. Di sisi lain kita ingin ada dunia informasi yang tidak diisi dengan post-truth approach, tapi the truth. Itu bahasa sopannya gitu. Intinya bohong semua kan itu isinya gitu. Jadi kira-kira kita ingin mencari keseimbangan di situ. Tapi saya sendiri, kami selama bertugas Jakarta tidak pernah menggunakan buzzer. Kami malah menemukan pribadi-pribadi objektif yang dulunya mengambil posisi mengkritik dan berseberangan, kemudian mereka melihat kenyataan dan secara objektif menyampaikan apa adanya. Nah, ada satu hal, menurut saya ruang kritik itu memang harus dibuka. Kenapa harus dibuka? Karena ketika publik itu memberikan kritik, maka publik menanti jawabannya. Dan bagi kami yang di pemerintahan, ketika kita terima kritik, maka kita harus membangun argumen lebih banyak untuk menjelaskan. Kita harus mengungkapkan fakta lebih lengkap untuk menjelaskan. Dan siapa yang paling diuntungkan dari dialektika ini? Yang paling diuntungkan adalah publik. Nah, yang kami butuhkan dari media bersedia untuk memberikan ruang pada dua-duanya. Sehingga publik mendapatkan kritiknya, mendapatkan jawabannya, kritiknya lagi, jawabannya lagi, sehingga publik bisa menilai dengan objektif. Tapi kalau ruang itu tertutup, menurut saya akan repot. Dan dalam pandangan kami, media tidak harus netral, tapi harus objektif. Masa mau netral kalau ada penindasan? Nggak mungkin. Masa Anda mau netral? Ada situasi marginalisasi? Nggak mungkin.
netral itu adalah sikap yang muncul dari assessment objektif. Atau tidak netral itu assessment objektif. Jadi yang menurut kami harus dijaga adalah objektivitasnya dan tentu independensi. Tapi netral dan kadang-kadang kita nggak, biasanya di akademik. Ya, di akademik itu seringkali muncul, kami mau netral. Oke? Saya bilang, bagaimana mau netral kalau ada penyimpangan? Baik,